Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidatus Soimah. Saya dari Universitas Nurul Jadid, Fakultas Agama Islam dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz kulli. Kenapa kok saya akan menjelaskan lafaz kulli? Karena di sini sebagai tugas UAS saya, untuk memenuhi tugas UAS saya. Ada beberapa kutipan, yaitu kita pernah membaca banyak buku, kita pernah juga mendengar cerita para nabi, kita juga pernah berkomunikasi dengan semua manusia. Dari kata-kata di atas kita tahu, kata-kata yang mana yang di atas itu yang pertama, ada kata buku. Sebenarnya kata buku ini memang satu katanya, lafadznya itu satu, tapi artinya itu keseluruhan. Maksudnya keseluruhan itu bagaimana? Jadi kata buku itu pasti bakalan kita pikirkan kalau di dalamnya, oh kok buku, berarti kita bisa mikir, oh mungkin buku membaca, buku referensi, buku-buku yang lainnya atau kamus, karena buku itu mencangkup semua hal. Tapi tetap sama, lafadznya itu ada satu. Contoh yang lainnya, tadi saya bilang kita pernah juga mendengar cerita para nabi. Di sini garis bawahnya nabinya, yaitu ketika kita mengucapkan kata nabi atau ada seseorang yang mengucapkan kata nabi, pasti dilintas pikirannya orang itu tidak hanya nabi itu satu, tapi seluruh nabi. Anggap, kan nabi kan yang kita ketahui kan ada 25 yang wajib diketahui, tapi sebenarnya nabi itu ada banyak, hanya saja nabi dan rasul itu ada 25. Salah satunya kan bisa kita lihat, kalau ada kata nabi berarti kita bisa memikirkan Nabi Adam, Nabi Isa, atau sampai Nabi Muhammad SAW. Itu. Terus selanjutnya juga tadi yang saya katakan, kita juga pernah berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Di sini yang digaris bawahi itu manusianya. Kenapa yang digaris bawah itu manusianya? Sama seperti yang saya jelaskan di kata buku dan nabi, bahwa manusia itu pasti yang kita pikirkan bukan hanya satu manusia, tapi bisa manusia yang lain juga, seperti Aisyah, Aminah, dan nama-nama yang lainnya. Tidak hanya satu manusia, tapi bisa semua makna. Kulli adalah lafaz yang bersifat umum atau universal. Berarti ketika lafaznya tadi sudah dikatakan di awal, kalau lafaznya itu hanya satu tapi maknanya banyak atau universal. Contohnya, tadi kan sudah ada buku, nabi, manusia. Dan ini juga ada tambahan contoh ketika memang ilmu mantik ini sulit ya. Jadi harus banyak-banyak contohnya biar kita itu sama-sama paham apa yang dijelaskan. Ada lagi contoh itu hewan. Ketika kita bicara hewan, pasti kita mikirnya itu semua hewan, gak hanya satu hewan. Bisa kita mikir semut, bisa kita pikirkan itu singa, dan lain sebagainya. Jadi, hewan itu memang benar satu lafaz, tapi dia memiliki banyak makna. Jadi, saya ulang lagi, kulli itu adalah lafaz yang bersifat umum atau universal. Macam-macam kulli itu ada dua. Yang pertama,
kulli dzati dan kulli irdi. Yang pertama ini ada kulli dzati. Apa sih sebenarnya yang dinamakan kulli dzati? Kulli dzati di sini adalah lafaz yang pengertian maknanya merupakan hakikat sesuatu atau merupakan bagian dari hakikat itu sendiri. Kalau kita emang pengertiannya saja memang agak pusing, karena ilmu logika itu emang seperti ini, kayak banyak kata-kata hakikat, banyak kata-kata lafaz yang sebenarnya membuat kita bingung. Padahal hal itu sebenarnya nggak sulit, hanya saja di pikirannya kita aja seperti itu. Contohnya seperti ini, di dalam lafaz kulli dzati. Oke, sekarang kita membahas kulli dzati. Contohnya adalah manusia adalah hewan yang berpikir. Contohnya adalah manusia adalah hewan yang berpikir. Maksudnya ini bagaimana? Manusia ini kan sudah diterangkan di awal kalau memiliki banyak makna, yaitu bisa Aisyah, Aminah, Khadijah, dan yang lain sebagainya. Manusia ini kan berarti hakikat. Jadi kan tadi manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika hewan ini diganti, hewan kan tadi sudah dijelaskan kalau bagian dari hakikatnya insan. 3 kalimat ini, manusia, hewan, dan berpikir, ini harus saling berkaitan. Seumpama kita jadikan manusia adalah hewan, tidak mungkin manusia itu dikatakan hewan. Karena apa? Mereka punya otak, jadi itu tidak masuk di akal. Selanjutnya, jadi harus antara manusia adalah hewan yang berpikir, itu harus berkesinambungan. Jadi apabila hewannya itu diganti warna, biasanya kenapa sih kok harus hewan, nggak boleh yang lain apa? Seumpama diganti kata warna ya, berarti manusia adalah warna yang berpikir. Warna itu kan sebuah benda, bukan sebuah bagian dari hakikatnya insan, tapi dia sebuah benda. Jadi tidak bisa disangkut pautkan oleh manusia adalah warna yang berpikir, itu tidak masuk akal. Jadi di sini kata hewan memang tidak bisa diganti, jadi harus manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi ada contoh lain lagi dari kulli dzati, yaitu Muslim adalah manusia yang memeluk agama Islam. Saya ulang lagi ya, perhatikan. Muslim adalah manusia yang memeluk agama Islam. Seseorang manusia tidak bisa dikatakan Muslim ketika dia tidak beragama Islam. Bukan manusia tidak bisa dikatakan Muslim. Kenapa kok bukan manusia bisa dikatakan tidak Muslim? Karena masa hewan bisa kita katakan muslim? Tidak bisa, karena yang bisa dikatakan muslim ini hanya manusia. Dan juga orang agama Islam, orang yang memeluk agama Islam, muslim itu tidak akan dikatakan beragama Islam jika dia bukan muslim. Gini, bukan muslim jika orang itu beragama Islam. Ada yang kedua, macam-macam kulli, kan tadi ada 2. Yang pertama kulli dzati, yang kedua kulli irdi. Yang irdi ini adalah sifat. Irdi ini adalah sesuatu yang berada di luar hakikat. Tadi kan kalau hakikatnya ini kan manusia. Kalau kulli irdi ini seperti tertawa.
dan putih yang menunjukkan pada hakikatnya manusia. Jadi di sini kulli ardi ini menjelaskan tentang sifatnya. Kalau kulli zati tadi menjelaskan tentang zatnya sendiri, kalau kulli ardi ini menjelaskan tentang sifatnya saja. Jadi kulli ardi adalah sesuatu atau sifat yang berada di luar hakikat itu sendiri. Contohnya kulli ardi, kata tertawa. Bagi manusia, tertawa jelas bukanlah hakikat. Sebab hakikat manusia adalah hewan yang berpikir. Gini, manusia tertawa jelas bukanlah hakikat. Karena apa? Tertawa itu mengandung sifat, bukan mengandung zat. Jadi bukan hewan bisa tertawa. Oke, jadi manusia itu tertawa bukan hakikat. Itu pada intinya manusia tertawa itu bukan hakikat. Namun kata tertawa itu tentunya bisa disandarkan kepada manusia. Masa manusia nggak bisa tertawa? Pasti bisa. Masa kalau kita mikir hewan bisa tertawa kan? Tidak bisa, karena yang bisa tertawa manusia. Kayak apa sih kalau kucing tertawa? Saya pengen denger, kan nggak ada. Selama ini saya belum pernah menemukan sih. Mungkin dari teman-teman ada yang menemukan kucing tertawa, sapi tertawa, atau sapi menangis. Mungkin dari itu. Terus contoh lain juga ini ada, manusia adalah hewan yang dapat menangis. Menangis dapat disandarkan kepada manusia. Ingat, dapat disandarkan, bukan hakikatnya, tapi dapat disandarkan. Jadi kulli ardi ini adalah sifatnya, bukan zatnya. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, kesimpulan dari video saya dari awal sampai akhir itu adalah lafaz kulli ialah kalimat yang pikiranmu itu menolak untuk membenarkan bahwa kalimat tersebut hanya memiliki satu makna. Jadi kita menolak kalau kalimat itu memiliki satu makna. Akalmu mencegah adanya makna tunggal dan pikiranmu menolak bahwa kalimat tersebut artinya hanya satu. Jadi kalimat atau lafaz kulli itu adalah kalimat yang maknanya bersifat umum atau universal. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di lain hari dengan materi-materi yang berbeda. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.